Oh jangan kan sholat 1000 rakaat Ustaz, imam baca panjang aja kita dereng mulu. Ya, ini ketawanya paling kenceng ya. Coba. Ya. Yang kedua, 1000 menjenguk orang sakit, ya kan? Kalau dikali 20.000 jeruk, 2000 kali 1000 berapa ratus ribu Bapak keluarin. Tapi duduk di sini mengeluarkan duit sama sekali, dapat aquafit, di bau-baunya ada bau martabak telur. Di sini nanti kita selesai itu dapat martabak telur, dapat makan itu menjadi keberkahan. Dan yang terakhir kata Nabi, sama seperti menyolatkan jenazah 1000 jenazah. Nah, kira-kira 1000 jenazah sholat, kita belum sanggup. Hanya untuk pengetahuan kita. Dan yang kedua apa Ustaz? Sholat goib. Sholat goib kan nggak harus ada jenazah di depan, untuk pengetahuan kita, jangan dipraktekin. Jadi kalau mau dipraktekin di sini, kalau jenazah di belakang aja kata Pak Ustaz boleh, Pak Ustaznya nanti yang kata Ustaz sesat. Baik, Bapak-bapak yang masih yang berbahagia, pada malam hari ini saya mau langsung nyampein dua. Kalau sebulan satu tema, agak pelan-pelan kita. Ya, jadi nanti saya membahas satu syarat beristinja dengan batu, yang kedua apa itu najis. Nanti mungkin tahun depan, nanti lama di tahun depan banyak Januari ngaji, Februari ngaji, Maret udah libur puasa, April libur Idul Fitri, ngaji-ngaji Mei, kita bukan Juni libur lagi, kita Idul Adha, banyak libur. Yang apa-apa yang penting sedikit asal manfaat, ya Pak ya. Yang pertama singkat saja, langsung saya terjemahkan saja, syarat beristinja dengan batu. Nah, kalau pikiran kita itu istinja dengan batu, gitu. Ya, yang pertama kita lihat dulu. Yang pertama dengan alatnya, yang kedua dengan caranya, yang ketiga dengan tempatnya. Sesuatu yang terhormat, jangan bukan roti, bukan makanan-makanan yang kita itu dianggap tidak terhormat. Itu yang pertama. Ya, Pak. Jadi syarat beristinja dengan batu itu syaratnya ada 5. Singkat saja Pak ya, padat, ya kan, yang penting pendek masuk semua, daripada panjang masuk setengah. Kira-kira Bapak senang yang panjang masuk setengah atau pendek masuk semua? Yang penting pendek masuk semua. Ceramah nih Pak, jangan pikiran kemana-mana. Lagi ngaji, kalau ngaji sedikit rada ini ya. Nah sekarang kita mengetahui masalah najis. Nah, kita sebentar-bentar najis. Apa itu najis? Kerimat najis, mohon maaf, pupil najis, ingus najis, pilek katanya najis. Nah kita akan bahas semuanya ini. Ada 7, kalau di luar 7 itu tidak menjadi najis. Yang pertama adalah setiap yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang, terkecuali adalah air mani. Ya, pokoknya yang keluar dari setiap itu najis. Yang kedua adalah muntahan, baik muntahan orang dewasa maupun anak kecil. Makanya ketika anak Bapak masuk angin muntah, tolong jangan langsung dikasih teh hangat. Diberikan apa? Disuruh kumur-kumur terlebih dahulu pakai air putih, supaya tidak ada lagi sisa-sisa najis yang ada di dalam mulut anak Bapak. Setelah kumur-kumur baru diminum teh hangat. Kalau kita enggak, habis muntah langsung diminum teh hangat, salah itu. Bapak-bapak habis muntah langsung minum kopi, minum susu, maka sama saja Bapak sambil meminum bekas-bekas najis yang ada di dalam mulut Bapak. Maka disunahkan ketika kita habis muntah, anak kita disuruh kumur-kumur. Sama kayak bayi dulu, anak kita habis gumoh disuruh kasih air putih dulu, baru dikasih makanan yang lain. Orang tua dulu nggak belajar fikih, nggak buka kita, tahu tapi. Nah sehingga di sini diajarkan kalau kita muntah disunahkan untuk kumur-kumur terlebih dahulu. Darah busuk itu nanah, maka
menjadi najis. Kecuali nanti ada kasus yang beda, ketika bapak ada bisul di pantat, ketika sholat rakaat terakhir pecah, najis apa enggak nanti kita akan bahas. Yang keempat, bangkai itu najis terkecuali 3 bangkai belalang, ikan, dan manusia. Terkecuali di zaman Covid kemarin, bangkai manusia jadi najis. Betul ya Pak? Tidak ada orang yang megang, takut ketularan sama Covid-19. Padahal secara ilmu fikihnya bangkai manusia enggak najis. Jangan di zaman Covid bangkai manusia jadi najis. Alhamdulillah kita diselamatkan dari fitnah Covid-19 sehingga kita masih hidup saat sekarang ini. Ya, jadi yang boleh dipegang bangkai itu 3, yaitu bangkai belalang, ikan, dan manusia. Maka ketika manusia sudah meninggal, boleh kita memegang atau mencium bangkai tersebut karena tidak najis. Yang kelima adalah minuman keras yang cair. Yang keenam adalah anjing dan keturunannya. Walaupun anjing diklonir dengan binatang lain, kemudian dia punya anak, maka anaknya tetap menjadi najis. Nah, kalau dalam sebuah pandangan 4 mazhab, kalau bulu anjing terus kita megang anjing itu gampang Pak rumusnya. Ya, kalau anjing itu kering, tangan kita kering, tidak najis. Anjing itu basah, tangan kita kering, najis. Anjing itu basah, tangan kita basah, najis. Rumusnya yang tidak menjadi najis, kering ketemu kering. Misalnya anjing masuk ke masjid, tidur di karpet, anjingnya kering, karpetnya kering, maka karpetnya tidak perlu dicuci. Ya, karena kalau pandangan Imam Syafi'i, anjing itu najisnya hanya di air liurnya saja. Ya, jadi kalau ada anjing yang di sini dia basah, karpetnya kering, maka wajib dicuci karpetnya. Karpetnya basah, anjingnya kering, maka tetap dicuci. Tapi kalau ketemu kering, anjingnya kering, tidak habis mandi, karpetnya tidak basah, anjingnya tidur cukup disapukan, nggak usah dicuci atau dijemur. Ya, itu tidak menjadi najis. Rumus najis sekali lagi, kering ketemu kering tidak najis. Kering ketemu basah najis. Basah ketemu basah najis. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, yang terakhir adalah yang ketujuh, babi dan keturunannya. Nah, ini babi ini najis. Jadi Bapak rumusnya gampang nih, sudah tahu 7 najis tadi, maka di luar 7 itu tidak menjadi najis. Keringat, Bapak habis pulang kerja, badan keringat basah semua ini karena lepek, baju Bapak ini kena keringat, di bawah sholat sah karena keringat bukan najis. Hilang, Bapak habis tidur sholat tahajud kena sejadah, kemudian sejadahnya buat sholat sah karena iler bukan najis. Ya, upil tidak najis, ingus tidak najis. Mohon maaf ya Pak, kalau belajar fikih saya harus sampaikan secara vulgar supaya tidak tertutup. Ya, jadi kalau ada bahasa yang kurang mohon dimaafkan ya. Jadi di luar 7 itu maka tidak najis kan. Patokannya 7 ini. Sekarang kita ini penyakitnya was-was. Kena debu, kotor, kena cipratan air, kena banjiran, najis katanya. Pokoknya patokannya 7 tadi, yaitu pertama, setiap yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang terkecuali air mani, maka itu tidak najis ya, di luar 7 itu. Yang kedua, muntahan. Di luar muntahan tidak najis, kalau muntahan menjadi najis. Yang ketiga, darah. Ya, darah segar, darah busuk, nanah. Nah, kalau bisul, ketika Bapak sholat bisul belum pecah, ketika tahiyat ternyata bisul pecah. Bagaimana Ustaz? Apakah sholatnya dibatalkan atau diteruskan? Nah, kalau menurut ulama sholatnya tetap diteruskan. Kalau saya salah, Bapak langsung ganti ini pakaian yang terkena najis tersebut. Ya.
Yang keempat bangkai tadi kan, bangkai selain bangkai belalang, bangkai ikan, bangkai manusia, maka itu semuanya menjadi najis. Jika bangkai ini tidak najis, yang minum air minuman keras itu alkohol yang cair itu menjadi najis. Anjing dan babi itu menjadi najis. Di luar 7 ini kalau Bapak menemui yang menjadi was-was, maka itu tidak najis. Dan catatan yang terakhir tadi rumusnya kita mengetahui najis atau tidak adalah kering ketemu kering tidak najis, kering ketemu basah najis, basah ketemu basah najis. Ini cara kita membersihkan najis yang ada di daerah lingkungan kita, di rumah kita. Tadi contoh yang saya sampaikan, anak bapak buang air kencing di tempat sholat atau di musola, langsung kita temukan dengan lap basah, itu menjadi najis semuanya. Yang bagus adalah dilap kering sampai benar-benar kering, baru dipel pakai lap basah. Itu cara membersihkan najis yang baik. Untuk sesi tanya jawab, silakan ada yang mau bertanya. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf kalau ilan itu kan yang suci. Ilan itu kan kategorinya 2 ya. Ada yang suci, ada yang najis. Najis itu kalau menurut saya kalau asal sekolah itu yang keluar dari perut. Yang ketika orang tidur terbuka. Nah, itu kan ini 2 tandanya, berwarna kuning sama berbau. Nah, cuma kan kita sering nih kalau kita bawa tidur suka itu aromanya kurang sedap. Nah itu apakah masuk kategori yang najis atau yang tidak? Ternyata orang itu secara tiba-tiba keluar mimisan, dia mengalami kopinya. Apakah sholatnya itu harus dibatalkan karena uzur keluar darah tidak disengaja karena penyakit, ataukah dihentikan dulu sampai darah itu habis, kemudian dia berwudu lagi, ternyata waktunya udah mau berganti ke posisi isya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga pipis di tempat sholat ya. Nah kalau disiram atau bukan najis. Nah kalau terlanjur gimana Pak? Asal kita nggak tahu nih Pak. Kalau ada yang pergi di tempat sholat di rumah kan, lagi pakai aja kan. Jadi kalau kita nggak tahu solusinya gimana nih? Masih keluar dari mulut ya, keluar dari mulut itu udah nggak di sini. Kalau kita sampai keluar dulu kan kita kecil nih Pak ya, ngumpulin udah, mohon maaf nih, ngumpulin udah terus kita keluar, itu tidak membatalkan puasa. Nah, kalau yang membatalkan udah kita kumpulin di gelas, kemudian ditaruh di gelas, terus tahu siang haus, ya, kemudian diminum, itu yang batal. Kalau masih ada di dalam mulut kita kumpulin, kita telan, itu tidak membatalkan puasa atau sholat. Kalau yang membatalkan itu atau dalam fikih ada sisa-sisa makanan, itu kan kita biasanya kalau habis makan, kayak sore nih maghrib sholat, ternyata pas lagi baca surat keluar nih sisa makanan. Bagaimana tuh Ustaz? Nah, kita bisa sama kayak tadahak tadi kan. Nah, kalau kita telan maka kita disunahkan untuk melaksanakan yang namanya sujud sahwi. Nah, kalau anak selama ini kita telan aja. Wassalamualaikumnya ke depan warahmatullah. Cukup, nggak usah sampai begini. Kan katanya Rasulullah katanya pipinya kelihatan. Gak usah begitu, Rasulullah cukup sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini pipinya udah kelihatan Pak. Jangan sampai kita begini. Ada orang yang begini, bahkan sampai bunyi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Ya.
sunnah ya kan Pak? Nah, sunnahnya ini anggota kita tetap menghadap kiblat. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum, kumnya di depan, warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, itu yang benar. Jangan Assalamualaikum warahmatullah yang Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Assalamualaikum depan, cukup badannya, nggak usah harus melenteng-melenteng gini, nggak cukup begini saja, tegak ketegak ini. Kita lihat apakah dia udah menjadi penyakit atau belum. Kalau dia hanya sekali keluar mimisan, kalau dia memang itu penyakit rutin, dia sholat, maka teruskan. Tapi kalau dia hanya keluar sekali saja, ini dia tumben keluar, ini bukan menjadi penyakit, maka menjadi batal sholatnya, dia dibatalkan karena mimisan itu darah menjadi najis. Tapi kalau dia punya penyakit, ya bapak penyakit nih, pasti kalau lagi sholat ruku sedikit aja tuh keluar darah. Ya, sebentar darah, sebentar keluar darah. Bagaimana seperti kasih seperti ini? Bapak sama seperti orang yang kena penyakit anyang-anyangan. Ya kan? Jadi nggak harus pas lagi. Kemudian kalau memang bapak ini mimisan ini menjadi penyakit dalam tubuh kita yang nggak bisa hilang punya ini, maka itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau ini hanya keluar tiba-tiba karena kita apa dan lain sebagainya, maka secara hukumnya yang tadi darah menjadi najis. Selanjutnya tadi apa Pak? Kalau yang belum tahu, ya Allah ini. Jadi kalau kita dulu juga nggak tahu, ya kita nggak dicatat sebagai dosa. Gitu. Tapi jangan punya dalil ini, aku mendingan kalau tahu aja. Jadi tahu jadi susah. Enggak seperti itu. Ya kalau kita dulu nggak tahu ilmunya, ya nggak tahu apa, Allah sudah mampu. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu, kita nggak praktekkan, itu yang jadi dosa. Ya. Kalau kita belum tahu, ya belum tahu ilmunya, belum tahu ada yang ngajarin terhadap kita hal seperti itu, maka itu dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau kita sudah tahu, kemudian kita tidak praktekkan, maka menjadi dosa. Ini boleh. Itu kan najis ya dosanya ya tidak. Apakah sampai sekarang bentuk masih najis atau udah enggak? Katanya Tempatnya. ya kalau ya ya sudah ada ya tempatnya udah hilang gitu kan. Kalau memang bapak kurang yakin, ya udah itu kan udah dipel kering, dipel basah, ya tidak menjadi najis lagi gitu. Karena kita tidak ada lagi bau, rasa dan warnanya gitu. Tapi kalau yang ketika itu bapak kencing langsung disiram pakai air atau dilap basah, itu yang menjadi najis. Kalau yang udah bertahun-tahun itu udah hilang secara ini. Pertanyaan saya hawa males sebenarnya. Jadi hawa males masjid. Dulu saya ustaz saya dari makin jauh masjid makin banyak pahalanya. Ada setiap langkah yang lu jalani dapat 10 pahala. Pahalanya pahala apa? Sekarang nggak jelas terus nggak tahu ya pahala apa. Jadi kalau posanya di rumahnya dekat, masih jauh saya posal. Jadi yang saya mau tanyakan di sini, kira-kira pahala yang bagaimana yang kita dapat kita sering ke masjid dan haknya apa? Iya. Terus apa hukumnya bagi laki-laki yang tidak ke masjid? Gitu. Jadi tadi awal malas kita ke masjid, kemudian pahalanya apa aja dan apa hukumnya bagi laki-laki yang tidak ke masjid. Kemudian apa juga pahala atau kebaikan yang Allah berikan kepada kita kalau kita memakmurkan masjid. Iya, memakmurkan masjid. Ini jujur aja kadang-kadang juga malas kalau ngurusin bangunan, tapi kadang malas ngurusin masjid. Masih ada. Kalau mancing nggak mau. Akhirnya dua kali. Ini aja masuk kasih semua itu untuk berkata. Waalaikumsalam.
untuk pahala orang yang ke masjid ya tentunya berbeda dengan yang tidak ke masjid. Salah satunya dalam bentuk pahala sholatnya sudah tidak terjangkau dengan orang yang sholat sendiri ya. 27 derajat ya, 27 derajat itu ada 27 rahmat, kebaikan yang Allah berikan terhadap orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bahkan setiap langkahnya itu akan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sunnahnya itu kita berwudhunya sudah dari rumah. Masjid hanya menyediakan toilet dan itu hanya untuk bagi orang yang pengen selesai atau sholat batal. Sunnahnya itu kita pergi dari rumah ke masjid sudah dalam keadaan berwudu dalam bersuci, maka setiap langkahnya itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan yang pernah kita dengar cerita yang membunuh 99 menjadi 100 itu kan langkahnya sudah mendekatkan dengan kebaikan, itu sudah dicatat min ahli jannah dan masukkan ke dalam surganya Allah. Itu baru niat doang mau taubat. Nah, kita kan sini udah dalam keadaan suci, udah mau ke masjid sholat 5 waktu, ya tentunya lebih pahalanya lebih banyak yang didapatkan kepada orang yang membunuh 99 itu yang tetap menjadi 100 yang dia berebutan antara malaikat rahmat dan malaikat murkanya Allah. Nah, akhirnya yang dimenangkan adalah malaikat rahmat dan yang membunuh 99 ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti rumah ya kan. Ya hukumnya ya tidak pantas kata-kata Ustaz Abdul Somad yang mohon maaf jangan ada yang tersinggung. Laki-laki yang sholat di rumah disuruh pakai apa? Mukena. Jangan ada yang marah ini mah. Iya jangan bersinggung gitu kan. Kalau bersinggung besok kalau datang lagi ngaji, Ustaz malas Ustaznya nyindirnya bisa gitu kan. Kalau tersindir itu pas lompangan penyakit kita. Ya kan. Kalau kita kena obat nih, kayak sakit tadi perih banget, itu cepat sembuh. Jangan kita kapok lagi nasihat tadi. Kita dengan ngaji taklim ada ustaz nyindir dikit kena langsung kok ini gua banget besok gua mau katakan udah sini mah insyaallah enggak ada sono di jauh di Kota Melati Melati banjir balik ke GSG jadi ya laki-laki lebih baik pakai. Saya kan punya jamaah itu yang saya sampaikan di Manggarai, dia tukang sampah penghasilan 50.000 itu Pak. Ya dia kalau ada yang nuruh buang sampah maka dia dapat uang 50.000. Kalau nggak ada yang nuruh dia dapat uang 50.000. Akhirnya dia punya 4 anak yang kuliah semua. Ada yang di UIN, ada yang di Universitas Indonesia. Ketika saya berkunjung ke Pak Hanifan di dinding temboknya ternyata Pak Hanifan sudah melaksanakan ibadah umroh. Kisaran logikanya Pak kalian normal duit bocah bisa memuliakan 4 anaknya, bisa umroh, matematika mana, profesor mana, bahkan bisa ngitung. Ya, ada yang bisa ngitung duit gocap, bisa muliakin duit gocap, bisa berangkat umroh. Tidak ada, logika kita tidak nyampe. Ya kan Pak? Betul nggak? Ternyata saya tanya resepnya apa, resepnya Pak Hanifan, resepnya Ustaz, saya selama 7 tahun tidak pernah putus melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini. Nusuk banget ke saya. Mungkin ajak saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.